Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang. Baik saya sendiri Andi Fadila sebagai moderator, kemudian yang pemateri pertama yaitu bernama Nur Afni An-Nisa, pemateri kedua Abdul Kahar, pemateri ketiga Arnayanti, dan pemateri keempat Khairul Ihwandi. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan penyakit pada tanaman kacang hijau yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dian Ekawatisari, SP, MSI. Untuk mengefisienkan waktu, pertama saya persilahkan Nur Afni An-Nisa untuk membaca materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni An-Nisa akan memaparkan materi mengenai penyakit yang pertama, yaitu penyakit bercak daun Cercospora. Penyakit bercak daun Cercospora di sini disebabkan oleh cendawan Cercospora canescens L. Edmar dan Cercospora cruenta sect. Penyebaran kedua cendawan tersebut dapat melalui angin, percikan air hujan, ternak, alat-alat pertanian, dan pakaian. Faktor yang mendukung berkembangnya penyakit bercak daun Cercospora adalah udara yang lembab, hujan, dan embun. Di tempat yang sejuk dengan kondisi suhu udara 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius, dan penyakit ini akan cepat berkembang. Untuk gejala serangannya, tanaman kacang hijau yang diserang penyakit bercak-bercak daun Cercospora, daunnya berbercak-bercak kebasahan. Bercak-bercak tersebut kemudian menjadi berwarna coklat sampai coklat kemerahan. Bercak berbentuk bulat hingga kurang teratur. Pada tingkatan yang lebih parah, pusat bercak menjadi berwarna kelabu atau putih, dan bercak-bercak akan menyatu menjadi bercak yang besar. Siklus penyakit. Penyakit bercak daun sudah tersebar di seluruh sentra produksi kacang hijau di Indonesia, dan juga tersebar di Asia seperti Filipina, Malaysia, Thailand, India, Bangladesh, dan Pakistan. Kehilangan hasil akibat penyakit bercak daun dapat mencapai 60%. Penyebaran penyakit melalui angin, percikan air, alat-alat pertanian, ternak, dan pakaian. Perkembangan penyakit didukung oleh kelembapan tinggi banyak terjadi pada musim hujan. Suhu sejuk 20-24 derajat Celcius dan keadaan tanaman yang kurang subur, intensitas bercak daun meningkat pada saat polong mulai berisi. Untuk pengendaliannya, yang pertama yaitu pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inangnya. Tanaman inang cendawan Cercospora antara lain kara, kacang panjang, dan kacang Bogor. Yang kedua, menanam varietas-varietas yang tahan penyakit bercak daun Cercospora, misalnya varietas walet, nuri, manyar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sisa-sisa tanaman sakit dibakar. Yang keempat, penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif Benomil, misalnya Benlite, Angrosit 50 SD, Mesolgin 80 WP, Manap misalnya Velemac 80 WP, Picosan 70 WP, Pilaram 80 WP, dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Afni An-Nisa, yaitu penyakit embun tepung atau powdery mildew. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan, yaitu Atyp polygoni DisXTAM. Perkembangbiakan cendawan Atyp polygoni didukung oleh udara yang sejuk pada suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius dan kelembaban udara 80-88%. Penyebaran cendawan tersebut dibantu oleh keadaan udara
yang kering dan banyak angin. Yang kedua, keadaan yang basah atau hujan terus-menerus dapat menghambat penyakit. Oleh karena itu, perkembangan penyakit embun tepung terjadi pada musim kemarau. Adapun gejala serangannya, yaitu tanaman kacang hijau diserang penyakit embun tepung, tampak pada permukaan bagian atas daun, batang, dan polong tertutupi oleh bercak putih menyerupai tepung. Pada umumnya, gejala tersebut terlebih dahulu tampak pada daun-daun bawah. Lapisan putih tersebut adalah Mycelium conidiophore, klan Conidium jamur. Yang kedua, penyakit embun tepung dapat menyebabkan daun layu dan rontok. Tanaman yang terserang parah sebelum pembungaan, maka tanaman tidak bisa membentuk polong. Yang ketiga, kalaupun bisa membentuk polong yang terbentuk kecil-kecil dan menghasilkan sedikit biji yang tidak normal. Penyakit embun tepung mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Siklus penyakit, yaitu penyakit embun tepung dilalui dengan dua cara. Cara pertama yaitu dari Conidia membentuk Haustoria, kemudian membentuk Conidia lagi. Cara kedua yaitu Conidia membentuk Cleistocesium dan perkembangan membentuk Ascus. Dari Ascus membentuk Ascospora dan selanjutnya membentuk Haustorium. Adapun pengendalian, yaitu yang pertama, menanam varietas yang tahan, misalnya parkit, walet, merpati, mungo. Yang kedua, tanaman yang terinfeksi berat dicabut dan dibakar. Yang ketiga, sanitasi kebun. Yang keempat, sisa-sisa tanaman dibakar atau ditimbun ke dalam tanah. Yang kelima, penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif benomil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Abdul Kahar, yaitu penyakit bercak coklat yang disebabkan oleh cendawan atau Colectotrichum lindemuthianum. Cendawan Colectotrichum lindemuthianum dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman sakit, pada biji yang terinfeksi, dan pada bermacam-macam tanaman kacang-kacangan. Penyebaran cendawan tersebut melalui air yang memercik. Hal ini karena Conidium cendawan terikat dalam massa lendir. Cendawan Colectotrichum lindemuthianum dapat berkembang biak pada kondisi cuaca basah dan sejuk dengan suhu udara berkisar antara 17 Celcius derajat sampai 22 derajat Celcius. Gejala serangan tanaman kacang hijau yang diserang penyakit antranosa timbul bercak-bercak tidak teratur berwarna coklat pada batang. Bercak-bercak tersebut akan menyebar pada tangkai daun dan polong. Selain itu, daun-daun juga tampak menggulung dan rontok. Pada daun juga timbul bercak-bercak yang memanjang. Pada polong yang terinfeksi timbul karena hitam melekuk dengan bagian tengah berwarna kemerahan. Biji yang terinfeksi juga timbul bercak-bercak berwarna coklat. Jika biji yang terinfeksi ditanam, maka biji tersebut tidak akan tumbuh atau kecambah mati. Penyakit antratoksa juga menyerang tanaman muda atau semai. Pada semai yang terinfeksi timbul bercak mengendap pada keping biji dan batang muda. Serangan yang berat menyebabkan semai mati karena titik tumbuh telah rusak. Siklus penyakit. Siklus penyakit itu penyebaran cendawan tersebut melalui air yang memercik. Hal ini karena Conidium cendawan terikat dalam massa lendir. Cendawan Colectotrichum lindemuthianum dapat berkembang biak pada kondisi cuaca basah dan sejuk dengan suhu udara berkisar antara 17 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Pengendalian. 1. Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan dari jenis kacang-kacangan. 2.
2. Tidak dianjurkan menanam kacang hijau secara berturut-turut. 3. Menanam dengan jarak tanam yang lebih lebar. 4. Menanam biji yang sehat. 5. Membersihkan sisa-sisa tanaman mati, kemudian dikumpulkan dan dibakar. 6. Mencabut tanaman yang sakit, berat dan membakarnya. 7. Menyemprotkan dengan fungsi dan berbahan aktif benomil atau Masaging 50 Wibelate. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Arnayanti. Penyakit bisul daun. Cendawan Xanthomonas campestris vivaceoli. Bakteri ini dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman sakit dan dalam biji. Faktor yang mendukung perkembangannya bakteri ini adalah cuaca yang basah dan suhu yang tinggi 300 Celcius sampai 35 derajat Celcius. Penyebaran bakteri dapat terjadi melalui percikan air hujan, terutama hujan yang disertai angin kencang, daun yang saling bersinggungan, dan peralatan pertanian yang terkontaminasi bakteri. Gejala serangan. Tanaman kacang hijau yang diserang penyakit bisul bakteri dicirikan oleh adanya bercak kecil berwarna hijau kekuningan dengan bagian tengah agak menonjol. Bercak dapat berkembang menjadi lebih besar dan pada bagian tengah bercak pada sisi bagian bawah daun timbul tonjolan atau bergabus dan kasar, berwarna coklat muda. Bercak dapat bersatu menjadi bercak yang besar yang tidak teratur. Perkembangan selanjutnya, bercak akan mengering dan daun menjadi robek-robek. Infeksi bakteri pada polong menyebabkan terjadinya bercak kecil berwarna coklat kemerahan. Siklus penyakit. Bakteri ini dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman sakit dan dalam biji. Faktor yang mendukung perkembangannya bakteri ini adalah cuaca yang basah dan suhu yang tinggi 300 Celcius sampai 35 derajat Celcius. Penyebaran bakteri dapat terjadi melalui percikan air hujan, terutama hujan yang disertai angin kencang, daun yang sering bersinanggungan, dan peralatan pertanian yang terkontaminasi bakteri. Infeksi bakteri pada tanaman melalui mulut, kulit, hidatoda, atau pori-pori. Tempat keluarnya tetesan-tetesan air yang terdapat pada tepi daun dan melalui luka-luka. Pengendalian. 1. Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan dat jenis kacang-kacangan. 2. Menanam benih yang sehat. 3. Menanam varietas yang tahan terhadap penyakit bisul daun. 4. Menimbun atau membakar sisa-sisa tanaman sakit atau sisa-sisa tanaman setelah panen. 5. Memangkas daun yang terserang, kemudian dikumpul dan dibakar. Penyakit mozaik. Virus mozaik kacang hijau atau Mukbean mosaic virus. Virus mozaik kuning buncis atau Bean yellow mosaic virus. Virus bangkas kacang hitam atau black cram motle virus. Penyebaran virus tersebut di atas dapat melalui biji dari tanaman yang sakit, serangan vektor atau kutu daun Apis ceracifora dan Apis glycines. Virus tersebut juga dapat bertahan hidup pada bermacam-macam jenis tanaman kacang-kacangan. Gejala serangan. Pada umumnya penyakit mozaik ditandai dengan terjadinya gejala
belang klorotik, yaitu belang-belang berwarna hijau muda atau kuning yang tersebar pada daun. Daun yang terinfeksi menjadi tidak rata dan berubah bentuknya, dan tetapi daun menggulung ke bawah. Penyakit mozaik menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, cabang-cabang sedikit, bunga yang berbentuk sedikit, pembentukan dan pemasakan polon lambat, dan polon berukuran kecil-kecil. Siklus penyakit. Penyebaran virus tersebut di atas dapat melalui biji dari tanaman yang sakit, serangan vektor atau kutu daun, Apis ceracifora, dan Apis glycinus. Virus tersebut juga dapat bertahan hidup pada bermacam-macam jenis tanaman kacang-kacangan. Pengendalian. 1. Menanam benih yang sehat dari tanaman yang sehat. 2. Tanaman yang sakit dicabut dan dibakar. 3. Pergiliran tanaman dengan tanaman selain kacang-kacangan. 4. Pengendalian serang vektor atau serangga penular dengan penyemprotan insektisida. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.